Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas permainan dari Pragnananda melawan Magnus Carlsen di Chessable Master 2022 bulan 5. Dan ini round yang kelima teman-teman. Pragnanda megang buah putih dimulai dengan E4. E5 dibalas oleh Carlsen. Kuda F3 dan kuda C6. Pembukaan Ruy Lopez dimulai. Gajah ke B5 dan A6, gajah ke 4 dan kuda ke F6, D3 dan gajah ke C5. Varian dari Ruy Lopez Anderson teman-teman. C3 dibalas dengan B5, gajah ke B3, D6, gajah G5, H6, gajah ke H4 dan gajah ke B6. A4 langsung. Mengajak pertukaran di sini diabaikan dengan memindahkan benteng ke B8 dari Carlsen. Pion kali pion, pion kali pion dan kuda ke A3. Setelah diancam G5, balik mengancam gajah G3 dan kuda ke A5, gajah ke C2, B4 dan pion kali pion, kuda ke C6, gajah ke 4, gajah ke D7 dan kuda ke C4. Di posisi ini teman-teman, dari Carlsen menjawab dengan memukul pion B4. Dicek langsung dan dibalas dengan kuda di sini yang memukul gajah. Rokade dari kedua pemain. Kuda di sini memukul gajah, dibalas dengan benteng yang memukul D4. Menyederhanakan permainan dari Pragnanda dibalas dengan kuda C6. Dan di sini benteng ke C1. Kuda kali pion dan kuda kali kuda. Pion kali kuda dan menteri di sini langsung memukul. Kuda ke C5. Benteng ke D1 hingga ke langkah yang ke-25 nih teman-teman. Dari kedua pemain tidak ada sedikit pun langkah blunder. Kuda ke-6 balik mengancam menteri dan menteri C3, F6 dan F4, menteri ke 7, B4. Di saat posisi B4 ini teman-teman, langkah terbaik sebenarnya dari Carlsen menurut analisis engine adalah C5 untuk menyederhanakan, tapi dengan ending akan berakhir remis. Ketika di sini diterima, maka dipukul oleh pion F5 dan kuda ke D4, benteng ke F1 yang di E1 nih teman-teman. Ini akan berakhir remis di langkah ke-50 teman-teman. Kembali ke posisi di saat B4, langkah partai dari Carlsen benteng ke B8 dan dibalas F5, kuda ke D8, benteng ke D4, kuda ke F7 dan benteng ke C4. Tekanan pion C7 ini teman-teman membuat Carlsen susah untuk menggerakkan buah dari perwiranya dikembangkan teman-teman. Benteng ke B7 akhirnya menjaga pion dan benteng ke C1. Benteng ke B8 balik mengancam pion ketika terjadi pertukaran di sini. Dan di sini dibalas dengan H4. Pion kali pion dan gajah kali pion. Tentu ancaman pion yang di F6 susah untuk dihindari. Akhirnya dia menaikkan kuda ke E5 teman-teman. Benteng di sini langsung memukul mengajak pertukaran dan diterima. Dipukul oleh menteri, dipukul teman-teman. Benteng di sini memukul sekaligus memblok langkah raja, dan di sini benteng kali pion dari Carlsen. Benteng ke E7, D5 menyederhanakan permainan, tapi jika dipukul dia harus kehilangan gajah tentunya. Langkah dari Pragnanda teman-teman, raja ke F1, pion kali pion, dan di sini gajah memukul pion F6 hingga ke langkah ini teman-teman. Dari analisis terbaik dari engine, seharusnya partai ini remis, tapi kenapa Carlsen menjadi kalah teman-teman? Ada dua kemungkinan dan dua-duanya adalah remis seharusnya. Baik,
kita akan analisa satu persatu. Langkah terbaik di sini dari Carlsen sebenarnya, jika harus mengajak remis atau ingin remis daripada permainan ini, adalah kuda ke D3, teman-teman. Langkah terbaik di sini misalnya gajah ke C3 dengan mengancam benteng, cek B1. E2, datang F4 cek. Jika raja lari ke E3, tentu dia harus kehilangan benteng. Langkah terbaik adalah D2. Dan di sini benteng diancam. Langkah terbaik adalah mukul pion. Dipukul dan dipukul gajah. Setelah di sini raja yang memukul, ini akan berakhir remis juga karena akan menyisakan satu pion, F7 dan D4. F6. Di sini tentu teman-teman dengan langkah terbaik G4 dan datang G5. Tentu di sini sama-sama kesulitan langkah yang akan berakhir remis juga, teman-teman, tentunya. E2, dipukul pion tentunya. Ini dipastikan akan berakhir remis. Kalaupun ini ke F6, maka tentu ditarik mundur. Kembali ke posisi di saat gajah ini memukul dan mengancam kuda. Kemungkinan terbaik dan pasti berakhir remis, teman-teman. Kuda ini ke D3, dan jika di sini G4 dibalas oleh putih misalnya, maka akan datang kuda langsung naik ke F4, F2, D5 dengan balik mengancam benteng atau gajah. Tentu ini akan berakhir remis. Benteng ke-6, maka di sini cek terlebih dahulu. G3, baru di sini dipukul. Setelah dipukul, teman-teman, maka di sini diblok. Kalau ini, teman-teman, tidak dijaga atau tidak dipaksa langkah, maka terjadi promosi dari hitam. Tentu langkah terbaik adalah benteng yang diadu, dipukul, maka di sini dipukul. Dipastikan ini remis, teman-teman. Kalaupun di F3 ingin memukul, maka di sini akan pasti berakhir remis karena pion sudut terjadi pertukaran pada akhirnya. Kembali ke posisi di saat gajah di sini mengancam kuda dengan mukul pion F6. Langkah Carlsen di posisi ini, teman-teman, dengan blunder dengan menaikkan kuda ke G4. Satu langkah ini membuat dia harus menyerah. Dibalas dengan langkah cek oleh Pragnanda, dan Carlsen langsung menyerah, teman-teman, karena dia ketinggalan satu perwira. Sekaligus ancaman pion yang di E4 harus habis. Makanya Carlsen langsung menyerah. Langkah blunder ini, teman-teman. Baik. Hingga ke langkah ini, di langkah 41, dari Carlsen menyadari langkah blundernya dengan kuda G4 ini, teman-teman. Langsung dia merebahkan raja. Semoga bermanfaat dari langkah Ruy Lopez pembukaan dari kuda Grandmaster top dunia ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.